Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, udah lama nih kita nggak ngomongin situs paling hebat sebenarnya tuh, situs Gunung Padang. Itu paling hebat. Berarti kita time travel lagi, Mas? Ya, kalau bisa ya Alif ya. Pemugaran dan kemudian penelitian kembali situs Gunung Padang itu memulai babak baru ya. Setelah di era SBY itu pernah dilakukan, tapi kemudian kan terhenti, terbengkalai lama. Kita menanyakan gimana sih hasilnya segala macam, tapi belum ada gitu. Tapi sekarang melalui mandat dari Kemendikbud ya, melalui Kemendikbud menetapkan ada satu tim di mana itu ada orang-orang kayak Ali Akbar, terus Dani Hilman, itu kan orang-orang visioner di bidangnya ya, arkeolog dan sejarah ya, apa segala macamnya, untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan terintegrasi lah, lebih terarah gini sekarang itu. Nah, menurutku malah Gunung Padang itu sebenarnya lebih dari itu. Ini jadi kayak semacam titik-titik pertemuan gitu ya, titik temu dari satu capaian yang tinggi dari arkeologi, terus kemudian juga geologi, sejarah, terus kemudian juga ada teologi, dan juga mitologi. Nah, kenapa penting? Karena ini diyakini itu akan bisa meyakinkan bahwa ada satu peradaban maju yang hilang di Nusantara sebenarnya. Nah, Alif, Sobat Time Travel, situs Gunung Padang sendiri itu diyakini masih menjadi misteri ya. Karena orang-orang tuh banyak percaya kalau situs ini bisa membuka sebuah rahasia yang bahkan berisi tentang asal-usul peradaban tinggi yang ada di Nusantara. Bahkan itu sebenarnya menyangkal sejarah resmi dari Indonesia sendiri yang kurang lebih ditulisnya sekitar 400 Masehi lah gitu. Nah, Liv, sebenarnya kan dari yang tadi aku ceritakan, sebenarnya kan kalau orang lihat situs kan selalu dianggapnya saksi bisu. Aku nggak mau tuh dia jadi cuma saksi bisu gitu. Nah, gimana nih caranya memecah kebisuan ini? Ya pastinya aku berpaling ke Alif dong. Alif, coba tolong Alif. Kalau secara spirit ada nggak sih sebenarnya yang bisa menunjukkan bukti-bukti Gunung Padang ini menjadi titik temu yang sangat penting gitu ya untuk peradaban kita di masa sekarang dan yang masa yang akan datang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya itu nengok ke Gunung Padang lagi setelah sekian lama gara-gara postingan Instagram dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu loh. Beliau bersama dengan tim sowan ke Gunung Padang. Betul, aku juga lihat. Iya, terus di sana mau dipugar lah ya, mau direvitalisasi. Juga KDM dengar beberapa cerita dari warga masyarakat setempat bahwa ya dulu ini peninggalan Prabu Siliwangi. Terus di sini ada tapak macan dan sebagainya. Sedangkan KDM menepis secara halus bahwa gak semua hal dalam budaya, dalam khasanah budaya itu dikaitkan dengan mistisme. Harus cerdas lah paling nggak orang untuk melihat hal-hal kebudayaan itu menjadi hal yang luhur ya, nggak cuma mistis gitu. Makanya setelah itu mungkin kaitannya dengan yang tadi ada mandat dari Dikbud ya, Kemendikbud gitu. Itu berita yang masih hangat lah, teman-teman bisa lihat di bulan Desember 2025. Itu masih hangat di bulan-bulan Desember ini, akhir tahun 2025. Kemudian setelah itu saya ngeliat Gunung Padang lagi, seolah-olah Gunung Padang itu kayak keluar dari tidurnya yang panjang. Kayak orang yang tidur lama terus bangun lagi, terus mulai beraktivitas lah gitu ibaratnya. Sampai di salah satu waktu posisinya saya lagi di rumah, terus tiba-tiba ada yang datang. Yang datang itu perempuan cantik banget, dan perempuan itu pernah ada waktu kita cerita di episode Gunung Padang beberapa tahun yang lampau.
bareng sama teman kita waktu itu bintang tamu Sabrina. Sabrina. Oh, okay. Bukan sama Mas Amin. Mas Amin pernah. Mungkin juga, Mas Amin juga pernah. Iya. Tapi salah satu yang paling momen diingat itu waktu sama Sabrina. Dan perempuan itu datang lagi, cantik banget. Agak oriental tapi kayak orang Turki, kayak orang Kazakhstan gitu lah ya. Wow. Tapi kayak oriental matanya. Putih ke merah-merahan gitu pipinya. Pokoknya cantik banget. Dan dia bareng sama beberapa, mungkin bisa dibilang itu kayak prajurit, tapi nggak kelihatan senjatanya sih. Kayak pengawal lah. Terus singkatnya ngajak untuk ke sana lagi, untuk ke Gunung Padang lagi. Di salah satu titik menuju arah pintu gerbang Gunung Padang yang di zaman sekarang, dia ngomong gini. Ini bahasa yang saya sampaikan ke teman-teman itu bahasa yang udah disederhanain lah gitu. Dia ngomong, sekarang agak berbeda ketika kamu kesini dibandingkan waktu itu kamu kesini. Bedanya apa? Saya tanya. Dia bilang, tapi ini bau harum juga. Ya? Harum juga. Enggak, ini kayak parfum saya deh. Oh, parfum. Wah, kebanyakan berarti. Enggak. Iya. Ya biasalah Sobat Time Travel kalau kita syuting, apalagi kalau udah nyangkut soal peradaban masa lampau, leluhur, itu sering banget kejadian yang tadi tempat sepi, tiba-tiba rame. Berkahnya yang kita syuting. Ya, amin. Oke, kita lanjut. Jadi sembari didampingin sama perempuan ini, saya ngelihat ke depan. Posisinya itu waktu itu siang, tapi agak sejuk lah udaranya, nggak panas, nggak terik. Terus saya ngeliatin, ya seperti Gunung Padang di zaman sekarang, Mas. Ada loketnya, ada tangga, ada 2 tangga, tangga utama sama tangga yang baru dibikin tuh ke kanan atau ke kiri. Gitu. Tapi ada hal lain ketika saya lebih fokus untuk ngamatin. Karena biasanya orang-orang di zaman dulu, tokoh-tokoh dari masa lampau, ketika bilang suatu hal pasti punya makna di balik tuh. Berarti saya harus lebih fokus ngikutin apa kata perempuan itu. Saya diem, saya doa, puja-puji kepada Yang Maha Kuasa, saya ngucapin salam, terus lama-lama saya ngerasain ada getaran halus yang menyelimuti diri saya, dan seolah-olah getaran itu nyelimutin kawasan luas di sekeliling saya. Dan si perempuan itu nyadarin dan dia bilang, coba lebih tenang lagi. Semua hal yang ada di dalam benak pikiran saya itu mesti nggak dihilangin, ditekan, diturunin. Turunin gitu. Saya coba lebih tenang lagi, lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi. Pokoknya kalau lagi konsentrasi kayak gitu, muncul Mas semua pikiran-pikiran tuh. Bahkan sampai pikiran-pikiran yang nggak bagus itu muncul. Tapi ternyata di situ harus lebih lagi untuk bisa semuanya sirna. Dipres banget. Lama-lama ngerasa tuh Mas, udaranya makin beda, suasananya makin beda, getarannya yang tadinya berasa agak kenceng, lama-lama lembut, lama-lama halus, lembut. Sampai ada satu momen di mana ketika saya udah ngerasa klik di hati, si perempuan ini bilang, sekarang udah bisa masuk. Gitu. Pas saya lihat lagi, ternyata kawasannya udah berubah. Oh, bukan yang tadi ada loket ya. Ada tangga, ada tangga beton, ada tangga yang punden berundak, itu udah beda. Dan saya ngelihat kawasan itu kawasan yang pernah kita datengin, yang pernah ya waktu beberapa tahun yang lalu itu. Tapi entah bagaimana
suasananya lebih ramai daripada waktu itu. Di situ diajaklah sama si perempuan ini untuk keliling-keliling. Dan sembari jalan, dia bilang, ini agak konyol atau agak lucu. Lucunya gini, bahasanya yang dia sampaikan tuh, saya nggak perlu nemenin kamu lah, karena kamu udah pernah kesini, karena kamu sudah hafal wilayah sini. Sementara saya baru 2 kali. Baru dua kali. Dan ke Gunung Padang baru sekali sama Mas Anton kan waktu itu. 2022 ya, 2023. 2022. Terus sementara perempuan itu bilang kayak gitu, tapi dia sembari ketawa. Jalanlah kita ke arah sebuah bangunan besar yang semua udah pada tahu mengarahnya kemana. Bentuknya itu bentuknya seperti piramida. Tapi agak berbeda piramidanya. Batu-batunya masih bagus banget, masih rapet gitu ya. Rapet, gede-gede kan. Batu-batunya gede, rapet, kayak dikunci gitu. Kayak ada struktur yang arsiteknya bagus banget lah. Terus ada pintu masuknya, di situ ada yang jagain. Terus di beberapa sisi itu ada orang-orang yang lagi duduk, ada orang yang lagi jalan keluar. Karena kan itu ada beberapa pintu, ya kan. Terus sebelah sininya ada kawasan kayak kawasan hunian, ada bangunan-bangunan, mungkin rumah-rumahnya. Di sebelah sananya ada kayak entah perkebunan atau taman. Terus luas lah kawasannya, luas banget. Kalau misalnya kita ngelihat ke sisi lain, itu kelihatan ada gunung. Mungkin itu gunung gede. Karena yang terdekat setahu saya itu Gunung Gede Pangrango ya. Iya, betul. Terus dia itu ngajak ke suatu tempat, bukan di piramidanya, bukan di bentuk piramida, tapi di sebuah taman. Di situ ada kursi kayak dari besi. Di depannya itu ada kolam ikan, ada pancurannya, bagus banget. Di situ ternyata udah ada orang tua. Saya ngelihat orang tuanya itu kayak Merlin, Mas. Kayak Merlin. Tapi beda, bukan Merlin. Kayak Gandalf. Karena wajah orang-orang yang ada di kawasan sekitar Gunung Padang di masa yang saya lihat itu kayak campuran orang-orang Eropa, ada Orientalnya, ada kayak keturki-turkiannya, kayak gitu-gitu. Dan itu jadi satu, nyampur lah gitu. Nah, itu juga mencerminkan corak-corak dari bangunan-bangunannya. Nggak cuma ada bentuk segitiga, tapi ada bentuk-bentuk yang lainnya, yang ada pilar-pilarnya juga. Anda bisa ngerasain nggak itu kira-kira berapa ribu tahun? Sebenarnya secara persis nggak tahu. Tapi kalau dari ilmiahnya kan itu ada 3 lapis yang sudah diketahui. Dan yang terbawah kan itu sampai 25.000-an. Sampai 25.000 karbon datingnya. Dari apa yang saya rasain getarannya, itu zaman yang cukup tua. Masa lalunya, bisa dibilang masa lalunya Gunung Padang lah. Dan di situ rasanya tenang. Homey, Mas. Homey banget. Enak banget. Nah, lanjut ya. Perempuan ini bilang, silakan kamu ngobrol sama orang tua, sama bapak itu. Bahasanya kayak gitu. Akhirnya saya ketemu dengan orang tua itu, dan entah bagaimana dia tahu saya. Dia bilang, udah lama gak kesini gitu. Bahasanya kayak gitulah. Dan senyum, terus beliau ngajak duduk di kursi itu, dan perempuan ini juga duduk, tapi di bawah, agak ke situ, agak ke depan lah. Di situ diceritain banyak hal. Sampai ketika orang tua itu cerita, seolah-olah ceritanya itu jadi sebuah realita yang ada, yang nyata, yang saya alami langsung. Dia cerita mulai dari hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan alam, bahwa di sini, di kawasan ini, itu tidak hanya mengandalkan spirit, tapi juga bagaimana alam bekerja, perputaran udara bagaimana dipelajari, nanti
karakter air itu dipelajari, terus dari karakternya bumi itu dipelajari, karakternya api dipelajari, sampai nanti ada turunan-turunan ilmu-ilmu berikutnya yang kemudian bisa jadi sesuatu untuk digunakan sehari-hari. Oke. Intinya begitu. Karena kalau misalnya saya jabarin, itu saya pusing mas sebetulnya. Sekarang pun juga pusing. Pasti. Gitu. Nah, terus sembari cerita, beliau kadang-kadang sambil nunjuk mas, nunjuk, terus sambil gini, kadang-kadang tangannya begini. Dia bilang, orang tua ini bilang gini, hal-hal yang kamu lihat itu ada dalam pelajaran di zaman ini. Lalu beliau tuh megang ini saya, megangnya gini. Oke. Terus di situ saya ngelihat, saya merem, sembari jempol beliau di sini, terus saya ngelihat ada sebuah tempatnya itu kayak rak-rak kayu gede-gede, banyak bukunya. Saya nganggap itu kayak perpustakaan kayak di Oxford gitu mas. Oh, oke. Tapi ini tua banget, klasik banget, tapi rapi, bagus. Sih. Terus ada lampu-lampu gantungnya, dan di situ banyak sekali kayak buku ya, bentuknya kayak buku. Dan juga ada gulungan-gulungan. Beliau cerita, di tempat ini ada tempat yang kamu lihat, isinya adalah berbagai macam ilmu pengetahuan, baik itu spirit ataupun ya alam, ilmu pengetahuan alam. Dan beliau bilang ada sebuah buku, ya saya nyebutnya itu kayak kitab, sebuah buku yang berisikan pembelajaran tentang semesta. Tentang semesta. Ketika saya dikasih lihat itu, sembari beliau masih megang ini kepala saya ngeliat ada satu kayak kitab lah ya, kayak buku gede gitu, tebel, terus bercahaya. Saya punya istilah sendiri namanya, ya anggaplah namanya kitab ilmu pengetahuan cahaya, karena bercahaya gitu. Dan beliau cerita itu sumber kenapa, itulah alasan kenapa peradaban di zaman itu bisa sehidup itu. Dan semestinya itu bisa dipelajari nilai-nilai luhurnya sampai ke zaman sekarang, semestinya begitu gitu. Di situ banyak banget apa yang beliau sampaikan, itu banyak banget mas. Terus beliau lanjutin gini, di zamanmu banyak orang yang melihat wilayah ini hanya sebatas fisik, katanya. Artinya ketika beliau ngomong itu seolah-olah kayak beliau juga tahu masa depan gitu, tahu masa 2025 misalnya gitu. Beliau bilang, di zamanmu banyak manusia hanya sebatas ngeliat fisik ke wilayah ini, sementara orang-orang yang diberi kemampuan itu sebatas ngelihat yang aneh-aneh. Karena di situ nggak cuman penghuninya itu nggak cuman manusia mas, nggak cuman orang gitu ya, tapi banyak yang lain. Banyak yang lain. Makanya seingat saya waktu Mas Amin juga pernah bilang itu kayak ada orang besar. Sabrina pun juga sama. Sabrina. Ngeliat kayak ada orang raksasa di tempat yang lain. Ya itu begitu adanya. Nah, beliau bilang ada hal yang menjadi rahasia di balik kemegahan bangunan itu, di balik wilayah itu, adalah hal-hal luhur itu. Saya agak susah nih ngomong, Mas Anton dulu deh. Oke. Agak terhambat. Nah, ini nih. Kan tadi aku bilang dia Gunung Padang itu menjadi situs yang sentral gitu ya, yang sangat penting untuk berbagai bidang seperti arkeologi, geologi. Nah, menurut arkeologi ya, katakanlah begini, di layer yang ketiga yang dia diperkirakan itu carbon datingnya sekitar 9.500 sampai 25.000 ya. Itu kan dia punya padanan tuh, maksudnya
ada pembanding yang setara kalau di dunia sekarang itu situs Göbekli Tepe ya, Tepe yang ada di Turki itu, yang di kisaran 10.000. Jadi kurang lebih kan hampir sama lah, masih bisa jadi pembanding. Nah, yang menarik dari itu adalah arkeolog itu menemukan keduanya itu dikubur, Liv. Dikubur secara apa bahasanya, sistematis lah bahasanya, tanpa tahu alasannya. Alasannya masih misterius sampai sekarang. Nah, mereka tuh bilang gini, ini menguburnya aja itu punya tingkat kerumitan yang lebih lagi dibanding mereka membangunnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Liv, yang Alif ditampakkan dari apa fenomena yang kayak begitu gitu? Apakah memang Alif melihat ada satu kelompok orang, atau misalnya di tahun tertentu memang ini sengaja dikubur, atau memang ada orang-orang yang nggak pengen kita tahu leluhur, apa, orang Indonesia tahu leluhur kita gitu. Lanjut ya ceritanya. Siap. Gini, beliau bilang ketika orang bisa ngelihat wilayah ini, belum tentu dia paham, gitu. Tapi ketika dia sudah masuk dan diberi izin, maka banyak hal yang bisa didapatkan dan bisa dipraktekin lah bahasanya gitu di kehidupan masing-masing. Tapi untuk menuju ke titik terdalam dari keluhuran itu, dari ilmu tersebut, ilmu yang tertanam di dalam wilayah Gunung Padang itu kita mesti, kata beliau, kita mesti nurunin seluruh emosi, ego, hawa nafsu. Kita mesti jujur sama diri sendiri, mesti jujur. Kadang saya bingung ketika leluhur itu ngomong tentang jujur sama diri sendiri, itu bingung. Tapi yang saya tangkap adalah jujur sama diri sendiri itu ya ungkapin aja realita yang kita alami apa. Terus kata beliau, ketika semua hal-hal yang ada dalam dirimu udah turun, maka yang muncul adalah bentuk penghambaan gitu. Bahasanya gitu ya. Yang saya tangkap, bentuk penghambaan. Karena yang terkandung di dalam peradaban itu, peradaban Gunung Padang zaman dulu, yaitu hal-hal luhur, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan biasa, tapi juga teologi, arkeologinya, kenapa bentuknya begitu, betul. geologinya kenapa harus ada di wilayah situ, di Cianjur, ya, yang pada akhirnya bermuara kepada ilmu ilahiyah, karena di zaman dulu semua hal-hal ajaib itu bisa terjadi. Makanya kita kenal Sundaland adalah negeri yang ajaib. Betul. Tanah para dewata. Tanah sakti. Luhur banget. Dan beliau bilang, jika ada orang yang belajar tentang kitab-kitab itu di masa lalu, lalu diizinkan dan bisa dipraktekkan di masamu, maka menjadi sesuatu besar. Nggak cuma buat kepentingan sendiri, tapi buat kepentingan banyak orang. Beliau bilang ini, hal-hal yang diajarkan itu bukan hanya untuk peradaban manusia, tapi untuk seluruh makhluk hidup dan alam, karena semuanya hidup. Gitu. Makanya beliau bilang, kenapa bangunan tersebut yang kamu lihat itu, yang kayak piramida itu, mengarahnya ke gunung. Itu ada maksudnya. Gitu. Ada filosofinya lah. Ada filosofinya. Iya. Nah, Liv, ini ya. Kan tetap ada perdebatan ya di kalangan ilmuwan, arkeolog, sejarah sekalipun juga ya, terkait dengan situs Gunung Padang. Makanya bahkan ini juga yang dipercaya sama orang-orang awam terkait dengan kandungan emas, Liv. Nah, orang-orang yang visioner secara sejarah dan arkeolog, mereka tetap melakukan dalam ranah keilmuannya mereka untuk membuktikan secara ilmiah ya. Tapi yang diminta dari para ininya ya, para seterunya lah gitu ya, mereka tetap pembuktiannya tetap harus ada. Coba buktikan mana ada kandungan emas, deposito emas yang ada di dalam Gunung Padang. Nah, sebenarnya gimana menanggapi itu?
Sebenarnya beliau itu nggak cerita tentang emas, Mas. Nggak cerita tentang emas. Tapi beliau cerita tentang kandungan sesuatu yang terkandung di dalam peradaban itu. Oh, oke, Gitu. oke. Yang berisikan keluhuran dan sebagainya itu. Sebenarnya banyak banget penjabarannya, tapi kayaknya nggak cukup. Hanya satu episode nggak cukup. Betul. Beliau bilang gini, di sini tuh kaya. Beliau bilang, Betul. semuanya ada. Makanya kenapa kawasan ini disebut sebagai surga yang jatuh ke bumi, karena semuanya ada. Lalu beliau bilang bahwa apa yang terkandung itu bukan hanya sekadar materi. Tapi hal-hal luhur yang asalnya juga dari atas, gitu, yang membumi. Nah, terus tadi Mas Anton sempat tanya tentang gimana kawasan Gunung Padang itu sekarang bisa berantakan. Sementara dalam penelitian itu kalau mau mendem itu butuh waktu yang lama dan sebagainya ya. Betul. Kan kita sering cerita bahwa kawasan Indonesia, Nusantara, Sundaland itu kawasan Ring of Fire satu. Kalau kawasan Ring of Fire sering terjadinya aktivitas vulkanik, juga tektonik. Berikutnya adalah kita pernah bahas tentang adanya kejadian besar berupa air, gitu. Mungkinkah kawasan Gunung Padang juga terkena? Bisa jadi. Makanya sekarang tersisa ya kayak porak-poranda. Bisa gempa, bisa juga karena air gitu. Dan juga hal lain karena dekat situ kan ada gunung. Gunung gede. Kalau dulunya pernah aktif, pernah meletus dan sebagainya juga terdampak juga kan. Gitu. Nah, terus lanjut lagi terkait dengan emas. Saya juga pernah baca narasi tentang adanya sebuah hipotesa emas yang ada di dalam Gunung Padang, ya kan? Berapa ton gitu ya kalau nggak salah. 500-an. Ya gitulah. Terus dikait-kaitannya sama Nabi Sulaiman, dikaitannya sama Salaka, negara Salaka, dan hal-hal lain lah. Tapi beliau itu nggak cerita tentang itu. Beliau cerita tentang tadi apa yang terkandung itu nggak hanya materi, tapi lebih dari itu. Dan saya ngelihat di masa Gunung Padang zaman dulu, orang-orang itu makmur, Mas. Yang namanya uang, yang namanya makan itu gampang. Kayaknya sih begitu. Kayak nggak punya beban masalah. Tapi beliau cerita masalah yang terjadi itu hanya soal cinta, gitu. Kalau masalah makan, masalah ekonomi, sebagainya itu makmur. Mungkin ada kaitan dengan Gemari Pahlaw Jinawi, gitu. Tapi kalau bicara tentang emas, kayaknya itu beda pembahasan. Seperti itu beda pembahasan. Tapi yang pernah saya ingat dari leluhur yang lain bahwa kawasan ini, negeri ini adalah penghasil emas, iya. Betul. Gitu. Bukan Salaka negara ya. Negara Salaka. Tapi negara Salaka. Beliau bilang negara Salaka, maksudnya negeri penghasil emas. Gitu. Ya sebenarnya kan situs Gunung Padang ini kan pentingnya seperti itu ya gitu kan. Memang pentingnya sih sebenarnya bukan pada prosesnya. Ada yang maaf Mas, ada yang lewat. Beliau cerita, orang tua itu cerita, kalau ada orang yang diizinkan untuk belajar dari kitab ilmu pengetahuan cahaya itu, maka secara otomatis orang itu akan terkoneksi dengan alam yang ada di bumi. Orang itu akan terkoneksi dengan makhluk hidup yang lain yang ada di bumi. Karena kan belajar tentang kedekatan dia dengan sekitarnya. Dan juga selain dengan wilayah bumi, orang itu juga akan terkoneksi dengan yang ada di luar bumi. Di luar angkasa. Kenapa? Karena di masa itu, kata beliau, ada komunikasi antara beberapa orang yang punya kedudukan tinggi dengan bangsa-bangsa yang ada di luar bumi. Itu yang beliau ceritakan.
apakah saya baca? Bisa. Saya nggak baca. Nggak baca. Oke. Karena kalau beliau bilang ada orang bisa lihat, itu pasti ada yang jagain, bakal ditolak dulu. Pun kalau misalnya ada yang diizinin untuk masuk terus belajar atau baca, itu mesti ada yang dampingin, karena bahasanya bahasa rumit, bahasa semesta gitu. Ada penerjemahnya lah gitu, kurang lebih gitu. Bagaimana membuka kebisuan yang tadi Mas Anton cerita di awal, tanya di awal. Cara membukanya adalah ya orang itu harus nurunin semua ego, logikanya dia. Itu harus, bentengnya tuh nggak ada. Terima aja dulu. Gimana orang bisa mau dikasih jawabannya kalau bentengnya udah dibikin duluan. Jadi gini kan ibaratnya gelasnya udah penuh dulu, kan susah. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Ya udah selesai di situ. Case close. Oke, semoga kehalusan spiritual yang tadi Alif ceritakan juga bisa bersanding dengan proses penelitian ilmiah yang sedang berjalan sekarang gitu ya. Bisa saling Terakhir timbal balik. beliau bilang orang di masamu itu tidak akan mungkin menemukan titik terdalam dari urat nadi itu, urat nadi peradaban maju di zaman dulu. Kalau masih hanya sekedar ngandelin logika doang. Orang yang mampu untuk nyentuh titik terdalam urat nadi peradaban zaman dulu adalah orang yang itu tadi Alif cerita itu sefrekuensi dengan keluhuran itu. Artinya dekat dengan sang ilahi itu bahasanya. Gitulah kira-kira. Jadi yang berwenang dalam tim penelitian atau revitalisasi dan sebagainya, mudah-mudahan diberi hidayah. Iya. Dan jadi satu diberi hal yang amanah ya gitu. Iya. Karena percuma kalau misalnya itu bangunan lagi fisik lagi, mungkin nggak nemu esensinya. Gitu. Ya, semoga ini jadi masukan juga buat tim peneliti ilmiah yang sedang merevitalisasi situs Gunung Padang lah ya, gitu ya. Supaya bisa menemukan ada sudut pandang lain yang bisa memperkaya penelitian mereka. Beliau bilang bukan cuma Gunung Padang. Bukan, betul. Tapi ada beberapa titik lain yang punya cahaya. Oh iya, ada yang lebih tua lagi. Dan saya punya apa istilahnya? Punya opini sendiri. Ini tuh kayak kawasan Sundaland yang agung, Mas. Karena pusat itu bisa pindah. Iya. Gitu. Gitulah. Oke, mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa cerita lagi tentang kawasan situs yang lain itu. Yang lain. Ya, itu dia. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Kita coba cari lagi. Oke, Sobat Time Travel. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dan video-video kalian terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.